Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas tema atau judul pembahasan yaitu diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Nah, pekan lalu atau di video pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu kelas 10 sudah bahas ya, apa pentingnya belajar sejarah, kemudian bagaimana konsep ruang dan waktu dalam sejarah, dan juga manusia sebagai pelaku sejarah itu. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Apa sih itu, Bu, diakronis dan sinkronis? Ya, seperti itu pertanyaannya kan? Baik, langsung saja kita lihat materinya. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maksud Ibu itu di video pembelajaran sebelumnya, ya dikatakan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang waktu. Nah, ilmu yang mengkaji tentang waktu. Jadi kalau kita belajar atau bahas satu peristiwa sejarah itu tidak terlepas dari yang namanya waktu. Ya, dengan namanya waktu atau periode itu sama. Nah, kemudian juga tidak terlepas dari yang namanya ruang. Ruang itu bisa sebagai tempat seperti itu ya, di mana terjadinya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang waktu, maka ada seorang ilmuwan sosial bernama John Galtung dalam bukunya yang berjudul Theory and Method of Social Research yang diterbitkan di tahun 1966, di mana John Galtung berpendapat bahwa sejarah itu adalah ilmu diakronis, ya, diakronis, dan ilmu sosial lainnya itu adalah ilmu sinkronis. Nah, perhatikan poin pentingnya. Sejarah adalah ilmu diakronis, sedangkan ilmu sosial lainnya itu adalah ilmu sinkronis. Apa, Bu, contoh ilmu sosial lainnya? Nanti di next slide itu ada ya contoh ilmu-ilmu sosial lainnya itu apa sih? Gitu. Nah, yang penting ingat sejarah adalah ilmu diakronis, sedangkan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sinkronis. Ya. Nah, sebagai ilmu yang diakronis, sejarah tadi, Kunto Wijoyo dalam bukunya yang diterbitkan pada 2008 menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Nah, ini terbatas dalam ruang atau space atau tempat, sama ya. Jadi poinnya kita bisa melihat mana kajian sejarah dengan kajian ilmu sosial itu bisa dari judulnya. Nah, biasanya di penelitian-penelitian tentang sejarah atau di sebuah tulisan-tulisan tentang sejarah, biasanya itu akan diikutsertakan yang namanya waktu. Nah, nanti ada contohnya, gitu pelan-pelan ya. Nah, Ibu ulangin bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Maksudnya memanjang dalam waktu apa, Bu? Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini sebagai contoh, ada dua buku ya. Jadi kita berbicara tentang sejarah, maka tidak terlepas dari penelitian ya, karena memang satu peristiwa sejarah itu bisa ditulis berdasarkan dari penelitian dulu. Adanya penelitian baru nih bisa ditulis sejarahnya. Sejarah tuh nggak bisa asal ditulis tanpa adanya penelitian gitu. Nah, kita lihat buku yang pertama. Ini judulnya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 sampai 1940. Ya, di sini ada rentang waktunya. Tadi dikatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu. Ada waktunya. Tahunnya 1850 sampai 1940. Kemudian dia terbatas dalam ruang. Mana ruangnya, Bu? Madura. Ruang itu space atau tempat, ya. Itu pembahasan kita di video pembelajaran sebelumnya. Ibu rasa kalian sudah paham tentang ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, jadi kata Madura di sini ini kan merupakan pernyataan tempat, ya, menunjukkan ruang yang memadat. Dia padat dalam satu ruang. Ruangnya apa? Yaitu di Madura. Nah, kemudian rentang waktunya dari 1850 sampai 1940.
Nah, ini menunjukkan dianya memanjang dalam waktu. Gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan membedakan penelitian sejarah dengan penelitian ilmu sosial itu lihat saja dari judulnya, dari satu buku misal. Kalau dia ada tahunnya, dia memanjang dalam waktu, kemudian dia terbatas dalam ruang, berarti itu adalah penelitian sejarah. Oke, contoh yang kedua kita bandingkan dengan penelitian ilmu sosial atau kajian ilmu sosial. Nah, buku kedua nih, judulnya Perubahan Sosial di Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh kajian ilmu sosial. Kenapa? Karena kita lihat kata Yogyakarta di sini merujuk pada ruang yang sinkronis. Nah, ya ruang yang sinkronis. Dan di sini tidak dipaparkan tahunnya. Dia hanya mengatakan bagaimana perubahan sosial di Yogyakarta. Kalau kita bandingkan dengan buku pertama, dengan buku kajian sejarah ini, sama-sama membahas tentang perubahan sosial, ya kan? Tapi bedanya apa? Sama-sama nih ada ruangnya atau space-nya, tempatnya di Madura, satu di Madura, satu di Yogyakarta. Tapi di buku perubahan sosial di Yogyakarta ini, dia tidak memanjang dalam waktu, tidak ada kajian waktunya, gitu ya. Jadi makanya dia merujuk pada ruang yang sinkronis. Oke, sampai sini paham ya? Nah, inilah yang membedakan sejarah dengan penelitian sosial lainnya. Kita akan lihat nih, kira-kira penelitian sosial atau kajian sosial lainnya itu kajian seperti apa saja, ya kan? Nah, jadi kalau tadi kita katakan bahwa kajian sejarah atau sejarah itu bersifat diakronik, ya kan, memanjang pada waktu, kemudian memadat dalam ruang, seperti itu. Nah, kalau ilmu sosial itu dia termasuk ke dalam sinkronik, Ya, kenapa dikatakan sinkronik? Ya karena dia tidak memanjang dalam waktu, ya. Karena kalau ilmu sinkronik itu ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang, gitu. Tetapi dalam waktunya dia tidak ada. Dalam waktu yang terbatas, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat kajian ilmu sosial itu mencakup apa saja. Minimal ada 4 ya, sedikitnya ada 4. Biasanya kajian sosial itu atau ilmu sosial itu ada sosiologi, kemudian ada ilmu politik, ada antropologi, dan juga ilmu ekonomi. Nah, kalian juga di kelas 10 ada belajar sosiologi, ya kan? Ada juga belajar antropologi, nggak ada ya, ilmu ekonomi. Nah, kalau ilmu politik ini biasanya masuk ke pelajaran PPKN, ya. Nah, jadi ini adalah ilmu-ilmu sosial yang dia sifatnya sinkronik, gitu. Dianya meluas dalam ruang tapi dengan waktu yang terbatas. Beda dengan sejarah tadi, dia meluas dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi kayak kebalikannya. Gitu. Paham ya anak-anak Ibu sampai sini? Nah, jadi berdasarkan contoh di atas tadi maka bisa kita simpulkan. Gitu ya. Kita simpulkan kemudian dikatakan bahwa ilmu sinkronis, perhatikan karena kita bahas sinkronis dan diakronis. Ilmu sinkronis ini adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Dia luas dalam ruang, tetapi waktu yang terbatas. Kebalikan dari diakronis tadi ya, kebalikan dari sejarah. Kalau sejarah tadi dia meluas dalam waktu, cuman dia sempit atau terbatas dalam ruangnya, kayak gitu. Ya, nah. Sedangkan ilmu sejarah itu diakronis. Ini menjelaskan peristiwa masa lalu dalam rentang waktu yang panjang. Nah, makanya sebagai ilmu yang diakronis, ilmu sejarah menekankan proses dan dinamika suatu peristiwa di masa lampau. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan, kemudian ada perubahan, kesinambungan, dan juga pengulangan. Nah, oke. Sampai sini paham ya anak-anak Ibu tentang diakronik dan sinkronik atau diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Diakronik dengan diakronis sama aja. Sinkronik dengan sinkronis juga sama. Gitu. Oke? Itu contoh sederhana ya. Tadi dari kita ambil dari buku. Jadi bisa bedakan mana yang namanya sejarah, mana juga yang namanya ilmu sosial. Seperti itu. Ingat saja kalau sejarah berarti dia memanjang waktunya, cuman sempit pada ruangnya atau space-nya. Kalau dianya kajian ilmu sosial, dia memanjang dalam ruang atau meluas dalam ruang, tapi waktu yang terbatas.
Oke. Nah, baik. Sampai sini saja materi singkat kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu paham dengan materi yang Ibu sampaikan dan mudah nih kalian pahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.